Yuhu, halo dulur, ketemu mana karo aku Wahyu neng kene. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail videonya, aku akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi aplikasi KineMaster yang tidak bisa ekspor atau menyimpan project editing video yang telah kita buat. Tentu ketika masalah ini menerpa kita akan sedikit kesal ya rasanya, apalagi video yang kita edit ini adalah video tugas kerja, tugas kuliah, atau tugas sekolah yang udah mepet deadline untuk segera dikumpulkan. Tentu akan menimbulkan kepanikan ketika kita tidak segera menemukan solusinya. Nah, kebetulan di video kali ini aku mengalami hal demikian. Namun bedanya saya sedang tidak dalam posisi keburu-buru untuk segera mengumpulkan video yang telah saya edit ini. Kronologinya, saya sedang iseng membuat video lirik lagu full album karena dimintai teman untuk minta tolong dibantu pengeditannya. Nah, ketika di tengah proses pengerjaan, saya mengalami kendala. Video yang saya edit ini tidak bisa saya simpan ke penyimpanan memori saya. Ini belum pernah saya alami sebelumnya selama saya menggunakan aplikasi KineMaster ini. Oh iya, di video kali ini saya menggunakan aplikasi KineMaster Mode. Artinya aplikasi yang sudah dimodifikasi oleh seseorang yang mana terdapat fitur yang tidak dijumpai di aplikasi KineMaster originalnya di Play Store. Memang saya sengaja menggunakan aplikasi KineMaster Mode ini agar terhindar dari watermarknya ya. Teman-teman bisa searching aja di YouTube, banyak channel-channel yang memberi jasa aplikasi KineMaster Mode. Atau kalau pengen pakai yang original, langsung download aja di Play Store, linknya nanti aku taruh di deskripsi. Dan perlu saya garis bawahi, modnya aplikasi ini tidak menjadi pengaruh bahwa masalah ini terjadi. Karena masalah ini juga bisa terjadi di KineMaster yang originalnya juga. Nah, saya kembali ke kronologi. Project yang saya buat ini adalah sebuah gambar yang telah saya edit di aplikasi Photoshop di laptop. Kemudian saya kirim hasil editannya ke HP ini. Lalu saya buat sebagai layer background yang nantinya akan saya lapisi audio lagu dari background yang saya pakai ini. Jadi hitungannya ini gambar ya, yang saya ubah jadi video. Oke, sambil saya ngobrol melanjutkan mengenai faktor penyebab masalah ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, sembari saya lakukan proses ekspor atau menyimpan project saya ini di penyimpanan memori, untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa video ini bukan rekayasa. Project saya ini benar-benar tidak bisa diekspor. Dia tidak memunculkan bar warna merah loading proses ekspor, alias progresnya 0% terus. Nah, ini saya mau pasang jam agar teman-teman bisa melihat waktunya. Oke, saya sudah masang jamnya. Jadi di video ini saya membuat video jam 10 lebih 6 menit pagi waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa sambil melihat bukti. Ini adalah proses ketika saya menyimpan hasil editing saya sebagai video di penyimpanan memori internal saya, dan terbukti benar-benar tidak ada progres bar loading yang berjalan. Ini saya tekan ya. Nah, kalau dia berhasil, pasti dia memunculkan bar loading warna merah. Nah, ini bisa teman-teman sambil lihat dan menyimak kelanjutan pembahasan mengenai faktor dan solusi ya. Jadi ini benar-benar real. Dia tidak bisa memunculkan bar loading warna merah sebagai bentuk progres dirinya menyimpan hasil project saya ke penyimpanan memori internal. Oke, kita sambil ngobrol dapat berapa menit ya, nanti ya kita hitung ya. Kita lanjut. Lantas ketika teman-teman mengalami hal yang serupa yang seperti yang saya alami, apa yang harus dilakukan untuk menemukan solusinya? Teman-teman gak perlu panik, apalagi sampai beli HP baru. Teman-teman cukup simak dan pahami video ini sampai habis, walaupun agak sedikit panjang durasinya, karena saya telah menemukan solusinya dan terbukti berhasil di saya. Sehingga saya bagikan ke teman-teman dengan harapan ketika ini terjadi di teman-teman, teman-teman pun ketika mencoba cara dari yang saya berikan ini juga berhasil diterapkan. Nah, sebelum melangkah ke solusinya, ada beberapa faktor yang membuat KineMaster tidak dapat mengekspor atau menyimpan hasil editing kita ke penyimpanan memori. Yang pertama, karena versi KineMaster teman-teman sudah lama, artinya minta untuk diperbarui. Karena memang kadangkala versi aplikasi yang lama itu tidak akan bertahan lama jika dibenturkan dengan standar ideal aplikasi yang terus mengalami perkembangan.
Nah, yang kedua, bisa juga karena memori internal. Perlu saya garis bawahi kembali, saya tekankan internal atau memori penyimpanan bawaan HP-nya. Itu mendekati penuh. Lantas standar kosongnya memori internal agar aman ketika HP digunakan untuk aktivitas itu berapa, Cak? Kalau dari saya, standarnya itu setidaknya 3 GB yang kosong. Nah, aman itu. Jika teman-teman ingin melakukan aktivitas, baik aktivitas HP yang ringan seperti mengedit, mengolah data, bersosmed, atau aktivitas yang berat seperti main game atau recording, seperti yang saya lakukan ini ya, recording, tanpa perlu khawatir dengan ancaman sistem HP error. Nah, jadi silakan teman-teman pastikan terlebih dahulu free space memori internalnya berapa. Kalau sudah di bawah 3 GB, saranku untuk coba dibersihkan terlebih dahulu. Tapi memori internal saya masih banyak yang kosong dan aplikasi KineMaster saya udah yang paling terbaru. Nah, berarti teman-teman terkena faktor yang ketiga, yaitu bahan yang akan dimasukkan ke layar background tidak support dengan ideal aplikasi KineMaster yang teman-teman gunakan. Ini bisa terjadi karena 1. Format filenya yang tidak support. 2. Ukuran bahan projectnya terlalu besar. Nah, setelah saya analisa, faktor ketiga inilah kalau dari yang saya alami. Tinggal teman-teman melihat situasi terkena faktor yang nomor berapa. Karena penyimpanan internal saya posisinya juga masih banyak dan KineMaster saya juga udah versi yang terbaru. Nah, ini saya ngobrol sudah dapat 4 menit ya. Terbukti tidak memunculkan bar loading progress. Editing saya ini bisa disimpan ke penyimpanan memori internal ya. Bisa terbukti ya. Ini sampai 4 menit kita menunggu tidak segera memunculkan bar loading warna merahnya. Sampai saya selesai menyampaikan faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi ya. Nah, karena sudah tidak bisa menyimpan, sudah saya buktikan bahwa ini tidak bisa menyimpan hasil project editing ya, 0% progress alias bisa dikatakan seperti itu. Kita keluarkan terlebih dahulu ya. Kita balik lagi ke project awal. Kita berbicara mengenai solusinya ya. Saya akan melanjutkan pembahasan ke solusi cara mengatasi hal ini ya. Saya keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini ya project saya ya. Kita kembali. Nah, sekarang kita ngobrol ke solusinya. Kita matikan terlebih dahulu jamnya ya, biar tidak mengganggu. Nah, kita lanjut ya. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan. Langkah pertama, jika karena memorinya penuh, teman-teman perlu mengurangi file yang ada di penyimpanan memori internal teman-teman terlebih dahulu. Entah dengan menghapus file yang sudah tidak lagi penting atau memindahkannya ke memori eksternal. Memori eksternal itu yang seperti apa, Cak? Memori kecil ya, memori SD card yang teman-teman beli di toko-toko aksesoris handphone, atau memindahkannya ke flash disk atau ke laptop. Nah, itu disebut dengan memori eksternal. Jika sudah lebih dari 3 GB yang kosong, teman-teman bisa restart ulang HP-nya agar kinerja HP bisa lebih fresh. Nah, langkah yang kedua, apabila karena faktor versi KineMaster yang sudah usang atau lama, silakan diperbarui ke versi yang terbaru. Jadi KineMaster yang lama bisa di-uninstall terlebih dahulu. Nah, kalau memakai cara ini memang secara otomatis project-project sebelum KineMaster tersebut di-uninstall akan hilang ketika kita membuka kembali KineMaster yang sudah diinstal yang versi terbaru. Itu resikonya ya. Jadi teman-teman perlu pikirkan terlebih dahulu. Nah, langkah yang ketiga, jika versi KineMaster udah yang terbaru dan memori internal banyak yang kosong, tapi tetap tidak bisa ekspor atau menyimpan hasil project editing video, teman-teman bisa terlebih dahulu dengan cara menghapus cache pada aplikasi KineMasternya, lalu hapus data, kemudian copot atau uninstall aplikasi, kemudian install lagi. Ini adalah cara ketika KineMaster memerlukan refresh pada aplikasinya karena terlalu sering digunakan untuk bekerja. Ibaratnya teman-teman ini sudah ngos-ngosan terus disuruh lari. Nah, itu kan kayak gitu ya. Jadi perlu refresh, perlu istirahat dulu biar bisa untuk lari. Nah, atau kalau dikiaskan di sini tuh biar bisa KineMasternya digunakan dengan lancar lagi.
Nah, kalau pakai cara yang ketiga ini sama dengan langkah yang kedua tadi. Ketika KineMaster tersebut di uninstall dan diinstal lagi, project yang lama sebelum KineMaster tersebut di uninstall juga akan hilang. Bedanya kalau di langkah kedua tadi teman-teman mengubah versi KineMasternya dari yang lama ke baru, ini yang ketiga ini versi KineMasternya tetap sama. Dia hanya di install ulang di aplikasinya. Itu ya. Jadi teman-teman juga perlu memikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat. Ini adalah langkah yang saya praktekkan untuk mengatasi masalah saya yang kemarin, yaitu ketika bahan project saya ini tidak support dengan idealnya aplikasi KineMaster saya. Nah, caranya adalah satu, bisa dengan merubah format filenya. Kalau project teman-teman pada dasarnya adalah gambar, seperti yang sedang saya lakukan ini, bisa dirubah dari yang semula JPG ke PNG, atau PNG ke JPG misalnya, dan seterusnya. Nah, cara merubahnya teman-teman bisa dengan menonton di video saya di pojok kanan atas atau bagian deskripsi ini. Kalau project teman-teman pada dasarnya adalah video, teman-teman bisa merubah dari yang semula MOV misalnya ke MP4, MP4 ke WebM dan seterusnya. Nah, cara merubahnya teman-teman juga bisa melihat atau menonton di video saya di pojok kanan atas atau bagian deskripsi ini. Kedua, jika project teman-teman pada dasarnya adalah gambar seperti yang sedang saya lakukan ini, teman-teman bisa dengan men-screenshot gambarnya, lalu hasil screenshotnya tadi yang digunakan untuk mengganti gambar yang asli. Kalau project teman-teman pada dasarnya adalah video, teman-teman bisa mengirim video tersebut ke WhatsApp seseorang, entah saudara, adik, teman, atau segala macam, kemudian minta tolong kirimkan balik ke kamu. Lalu download, dan hasil download tadi yang kalian pakai nantinya di KineMaster untuk menggantikan video aslinya sebelum dikirim ke WA tadi. Nah, untuk mengirimnya jangan dalam rupa dokumen, dalam bentuk biasa aja. Ya, memang akan sedikit mengurangi kejernihan resolusi dari video tersebut, resikonya ya. Nah, yang ketiga, dengan dikompresnya bahan video atau gambar tersebut. Dikompres itu maksudnya size-nya diperkecil ya, bukan kompres untuk menurunkan panas. Semisal gambarnya semula size-nya 10 MB ya rubahlah ke 1 MB. Atau jika video tersebut semula size-nya 150 MB, ubahlah ke 40 MB ya. Nah, untuk cara mengompres gambar dan video, teman-teman juga bisa melihat cara-caranya di video saya yang ada di pojok kanan atas atau bagian bawah deskripsi video ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya aplikasi KineMaster ini jika dibanding-bandingkan dengan aplikasi editing di laptop atau PC, kita tidak dapat membohongi jauh lebih baik kualitasnya yang ada di aplikasi editing laptop atau PC ya. Jadi kita tidak dapat membohongi jika kita kalah secara kualitas ya KineMaster ini. Apabila terlalu besar size-nya juga akan membuat resiko gagal dalam proses expose-nya. Belum lagi harus menyesuaikan dengan format idealnya KineMaster tersebut. Jadi jangan kaget ya jika teman-teman sering menjumpai masalah-masalah saat menggunakan KineMaster. Karena menurut sensus, seseorang lebih banyak tertarik menggunakan aplikasi yang biasa digunakan di HP. Jadi kita tidak bisa mengatakan KineMaster ini sebagai aplikasi editing yang kurang baik ya. Karena aplikasi di HP ini lebih fleksibel penggunaannya, termasuk KineMaster ini. Nah, sekarang saya akan mencoba mempraktikkan cara yang keempat subbagian 2, yaitu dengan cara meng-screenshot gambar yang saya gunakan untuk layar background di project saya kali ini. Nah, ini yang saya masukkan saat ini adalah gambar yang asli ya. Gambar yang asli dari yang saya edit di Photoshop, lalu saya kirim ke HP, saya tempelkan jadi layar background. Sekarang saya mau mengganti gambar saya yang asli ini dengan gambar screenshot. Jadi gambar yang asli ini saya screenshot, hasil screenshotannya yang saya masukkan untuk mengganti gambar yang asli ini ya. Ini adalah yang saya coba kemarin dan terbukti berhasil. Sekarang saya mau menunjukkan ke teman-teman semua. Siapa tahu cara yang saya lakukan ini juga berhasil ketika teman-teman coba gitu ya. Nah, kenapa saya memakai cara yang keempat? Karena ketika saya analisa masalah saya ini, penyebabnya bukan karena memori internal saya penuh. Karena free space memori internal saya juga masih banyak ya, sekitar 7-8 GB. Dan KineMaster saya juga sudah merupakan versi yang terbaru. Melainkan masalah yang saya alami ini karena faktor format bahan project saya ini tidak sesuai dengan idealnya KineMaster yang saya pakai ini.
Gitu ya. Oke, sekarang saya masuk ke galeri terlebih dahulu untuk meng-screenshot gambar asli, gambar saya yang pakai di layar background ini. Oke.